asked my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope and Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Cahaya Iman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan rezekinya. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sosok yang bukan hanya legenda olahraga, tetapi juga simbol perlawanan, inspirasi, dan kebanggaan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Muhammad Ali, seorang petinju yang tak tertandingi, seorang muslim yang teguh, dan seorang pahlawan hak sipil. Mengapa ia begitu dihormati? Tidak hanya oleh orang muslim, bahkan oleh orang kulit hitam Kristen. Bagaimana keislamannya membentuk warisannya, dan mengapa ia terus menjadi panutan bagi begitu banyak orang? Mari kita telusuri lebih dalam. Pastikan menonton hingga akhir dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel Cahaya Iman dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan kisah-kisah terbaru dari seluruh dunia. Muhammad Ali, lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr., adalah seorang petinju dengan bakat luar biasa. Ia dikenal dengan julukan The Greatest dan dianggap sebagai salah satu petinju kelas berat terbaik sepanjang masa. Namun, warisannya jauh melampaui ring tinju. Titik balik terbesar dalam hidupnya datang saat ia memeluk Islam pada tahun 1964. Setelah memenangkan gelar juara dunia pertamanya, Cassius Clay secara terbuka mengumumkan keislamannya dan mengubah namanya menjadi Muhammad Ali. Keputusan ini didasari oleh pencarian spiritualnya dan ketertarikannya pada ajaran Islam. Keputusannya untuk memeluk agama yang berbeda dari mayoritas masyarakat di Amerika saat itu adalah sebuah deklarasi keberanian dan identitas. Keislaman Muhammad Ali bukan sekadar label, tetapi ia benar-benar menghayati ajaran-ajarannya. Ia adalah seorang muslim yang bangga dengan Islamnya, yang berbicara tentang perdamaian, keadilan, dan kesetaraan. Banyak videonya ketika diinterview ia membicarakan Islam dengan bangga, bahkan ketika audiensnya bukan orang Islam. Bagi banyak orang kulit hitam, keputusannya untuk memeluk Islam dan berdiri teguh pada keyakinannya adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang mencoba menindas identitas mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka bisa menentukan jalan hidup mereka sendiri, terlepas dari tekanan masyarakat. Bodyguard. You don't. I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words which takes a tongue to formulate or which sound carries ears. He hears the secrets of those on the quiet thoughts. He stops those who's that? That's God. Oh, he's my bodyguard. He's your bodyguard. He's the supreme. Di era Jim Crow, undang-undang dengan praktik rasial, ketika rasisme dan segresi itu artinya pemisahan atau pembedaan institusional masih mengakar kuat di Amerika. Muhammad Ali berdiri tegak sebagai seorang pria kulit hitam yang bangga dan tak kenal takut. Ia menolak untuk tunduk pada norma-norma yang menindas dan dengan lantang menyuarakan kebanggaannya sebagai seorang kulit hitam. Pengalaman pribadi Muhammad Ali dengan rasisme sejak kecil, termasuk melihat foto mengerikan Emmett Till, seorang remaja kulit hitam yang
secara brutal, membentuk pandangannya tentang dunia. Ia melihat ketidakadilan dan memutuskan untuk melawannya. Namun, momen paling ikonik yang mengukuhkan statusnya sebagai ikon perlawanan adalah keputusannya untuk menolak wajib militer selama Perang Vietnam. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan memerangi orang-orang yang tidak pernah melukainya, apalagi ketika di negaranya sendiri orang kulit hitam masih mendapat diskriminasi. Ia rela mengorbankan karir tinjunya, gelarnya, dan bahkan kebebasannya demi keyakinannya. Ali dihukum dan tidak dapat bertanding selama bertahun-tahun, tetapi ia tetap teguh. Tindakannya ini menunjukkan keberanian luar biasa dan komitmennya pada prinsip-prinsipnya. Ia membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar seorang atlet. Ia adalah seorang pejuang keadilan yang tak kenal kompromi. I'm not gonna help nobody get something my Negroes don't have. If I'm gonna die, I'll die now, right here fighting you. If I'm gonna die, you my enemy. My enemy is the white people, not Viet Congs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Muhammad Ali menjadi idola tidak hanya bagi Muslim, tetapi juga bagi orang kulit hitam, termasuk yang beragama Kristen, karena warisannya melampaui batas-batas agama. Ia adalah simbol kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kata-katanya yang terkenal, "Saya melayang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah," dan deklarasinya bahwa ia adalah the greatest, bukan hanya jargon tinju. Itu deklarasi keberanian dan harga diri bagi komunitas yang seringkali diberitahu bahwa mereka tidak berharga, yaitu komunitas kulit hitam di Amerika pada saat itu. Pengaruh Ali sangat besar pada budaya kulit hitam. Ia mengubah peran atlet kulit hitam di Amerika, bukan hanya sebagai seorang penghibur, tetapi juga seorang pemimpin dan panutan yang berani menyuarakan kebenaran. Gaya bicaranya yang unik, kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan, dan penolakannya untuk meminta maaf atas siapa dirinya menginspirasi generasi musisi hip-hop, seniman, dan atlet kulit hitam lainnya, serta orang kulit hitam secara umum. Mereka melihat Ali sebagai simbol kekuatan, kebanggaan, dan keteguhan dalam menghadapi penindasan. Ia memberikan suara dan wajah bagi perjuangan mereka. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. When I beat Sonny Liston, I told you today, I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old. That's right. Then you might get me. Banyak tokoh terkenal kulit hitam, baik Muslim maupun Kristen, secara terbuka menyatakan rasa hormat dan kekaguman mereka kepada Muhammad Ali. Warisannya hidup dalam kata-kata dan tindakan mereka. Mike Tyson, seorang petinju legendaris dan juga seorang Muslim, sering menyebut Ali sebagai idolanya dan petinju terbaik sepanjang masa. Kekaguman Tyson kepada Ali bukan hanya karena kemampuan bertinju, tapi juga karena keberanian Ali di luar ring. I know I'm great, but can I tell you something? In this situation, every head must bow, every tongue must confess. This is the greatest of all. Aktor dan rapper Will Smith memiliki ikatan khusus dengan Ali, memerankan sang legenda dalam film biografi Ali di tahun 2001. Untuk peran tersebut, Smith berlatih keras dan meniru gerakan Ali dengan sempurna. Ia sering mengungkapkan betapa ia terinspirasi oleh kekuatan spiritual dan keberanian Ali. Will Smith bahkan menjadi salah satu pengusung jenazah di pemakaman Muhammad Ali, sebuah penghormatan yang sangat mendalam.
Komedian dan pembawa acara televisi Steve Harvey, seorang Kristen yang vokal, juga secara konsisten mengungkapkan rasa hormatnya kepada Muhammad Ali. Steve Harvey sering berbicara tentang bagaimana Ali melampaui olahraga untuk menjadi simbol kebanggaan kulit hitam dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Ia melihat Ali sebagai contoh nyata bagaimana seseorang harus berdiri teguh pada keyakinannya dan tidak takut untuk melawan arus. So I adopted Muhammad Ali as my mentor in my head. When I met him for the first time, I cried for 30 minutes. Non-stop. Dan masih banyak lagi tokoh yang terinspirasi, termotivasi, dan menjadikan Muhammad Ali sebagai panutan. Pemakaman Muhammad Ali pada tahun 2016 adalah bukti nyata betapa dicintainya ia. Ribuan orang dari seluruh dunia datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Pidato emosional dan penuh penghormatan dari berbagai tokoh, termasuk pidato ikonik komedian Billy Crystal yang menirukan gaya bicara Muhammad Ali yang khas, menunjukkan betapa besar pengaruh Muhammad Ali dalam budaya populer dan hati setiap orang. Everybody's talking about George Foreman. I want to talk about George Foreman. George Foreman was ugly. He's so slow. George was slow. I come out, voop, voop, voop. And then I rope-a-dope George, and I'm still fast at 33 years of age. I'm so fast I can turn up the lights, be in my bed before the room gets dark. Muhammad Ali adalah seorang pahlawan. Ia adalah simbol keberanian, kebanggaan, dan perlawanan. Ia menginspirasi jutaan orang untuk percaya pada diri mereka sendiri, untuk berjuang demi keadilan, dan untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka. Keislamannya memberikan kekuatan padanya untuk melawan ketidakadilan, dan keberaniannya melampaui batas agama, menjadikannya panutan bagi setiap orang yang mencari inspirasi untuk hidup bermartabat. Warisannya akan terus hidup selamanya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sosok luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, berikan pendapat kamu di kolom komentar, dan bagikan video ini seluas-luasnya. Dan bagi yang belum subscribe, mari bergabung dengan keluarga Cahaya Iman untuk mendapatkan kisah-kisah seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.